Puji Tuhan, malam sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua, kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan lanjut ke seri khotbah bicara tentang kehidupan ya orang percaya yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Dalam surat 1 Petrus, kita sudah ada di pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kita akan belajar bersama-sama ayat ini, bicara tentang sesuai perikopnya kasih dan damai. Saudara, saya perlu ingatkan kembali, kurang lebih 3 minggu kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengatur sebuah hubungan ya dengan baik pemerintah, baik hamba dan tuan, dan juga baik hubungan suami istri. Dari hal itu belajar hal tentang ketundukan atau penundukan. Artinya di situ kita belajar siapapun pemerintah bahwa itu Tuhan yang tetapkan. Yes. Dan kita tentu ada banyak aturan yang kita harus ikuti selama tentu tidak bertentangan dengan firman Allah. Begitu juga sebagai hamba dan tuan, bagaimana kita diajar untuk belajar tunduk ya kepada Tuhan. Model apapun Tuhan kita baik atau jahat, kita belajar Alkitab katakan sebagai hamba harus tunduk kepada Tuhan, kepada Tuhan, saudara. Dan bagaimana hubungan dalam keluarga antara suami dan istri. Juga bagaimana belajar tentang penundukan. Seorang istri harus tunduk kepada suami, saudara. Jadi dari ketiga bagian itu bicara tentang pribadi-pribadi yang Tuhan ajarkan, tentang bagaimana kita menundukkan diri kepada otoritas yang ada, yang Tuhan percayakan. Baik di keluarga, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pemerintah. Karena semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah hari ini saudara, kita akan melihat sebuah kebenaran firman Allah, bagaimana kehidupan orang percaya dalam berkomunitas, khususnya hubungan seiman. Dan Tuhan ajarkan untuk kita bisa memahami ini. Ya kalau sebelumnya personal, pribadi-pribadi, tetapi ini bagaimana sebuah komunitas, saudara seiman, bagaimana hidup di dalam kebersamaan. Nah saudara, mari kita lihat ayat yang ke-8. Saya kira ayat ini sangat mudah untuk kita bisa mengerti, bisa memahami. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan terlalu dalam, tapi saudara membaca pun saudara bisa menangkap dengan baik ayat-ayat ini. Ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Oke, kalau slide-nya bisa ditampilkan, ya kita bisa baca, kalau tidak saudara perhatikan aja di Alkitab. Ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan akhirnya tentu ini berhubungan dengan ayat-ayat yang ada sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya. Saudara, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan. Seia sekata, terjemahan lain nanti Bapak Ibu Saudara lihat, itu saya condong ke hal itu, satu pikiran. Seia sekata, seperasaan, satu perasaan. Nah saudara, membangun sebuah hubungan dalam hal ini, seiman, kita harus seia sekata.
sepikiran, satu pikiran, satu perasaan. Nah, ini penting supaya sebuah hubungan di dalam berjemaat, dalam komunitas rohani bisa berjalan dengan baik. Dan antar orang percaya, sesama umat Tuhan, harus seia sekata, harus sepikiran, satu pikiran, harus satu perasaan. Komunitas apa saja? Tentu yang paling sederhana, kalau di jemaat lokal, di tempat ini, ada komunitas pria, ada komunitas wanita, ada komunitas anak-anak, ada komunitas pelayan, ada komunitas pemuda, remaja. Saudara, tidak mudah untuk menyatukan itu. Dalam keseluruhan kita, dalam ibadah, dalam gereja, ada gabungan-gabungan dari komunitas yang saya sebutkan tadi. Tidak mudah untuk menyatukan. Tetapi Alkitab katakan, dan akhirnya hendaklah kamu ini kata jamak, bukan satu orang. Kamu semua seia sekata, seperasaan, satu pikiran, satu perasaan. Nah, untuk kita bisa memahami, saudara, bahwa yang dimaksud dengan satu pikiran, satu perasaan, dalam ayat ini, bahwa kita harus punya dasar yang sama. Ingat, dasarnya harus sama. Kalau begitu, apa dasarnya? Supaya sama. Supaya seia sekata, satu pikiran, satu perasaan. Dasarnya yaitu firman Allah. Dasarnya harus firman Allah. Jadi kita harus mendapat dasar yang sama. Untuk menyatukan pikiran, perasaan supaya satu, harus ada dasar. Yaitu firman Allah. Kalau ini sudah menjadi satu dasar, maka kita akan punya satu pemahaman, satu pikiran, satu perasaan. Itu yang harus satu. Bukan pandangan, cara. Pandangan kita bisa beda-beda. Gak bisa mungkin disatukan, gak mungkin. Gak mungkin. Ibu yang satu senang warna merah. Yang satu warna putih. Gak bisa dipaksa. Bisa berantem namanya. Itu pandangan, kesukaan. Apalagi yang satu suka musiknya keyboard. Oh, saya tidak suka, saya maunya drum. Hobinya beda. Pandangan kita bisa beda, caranya kita beda. Nah, kalau begitu, dasarnya yang harus sama yaitu firman. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Seorang atau secara umum, bahwa bagaimana untuk kita bisa memberitakan kabar baik? Lewat penginjilan. Penginjilan artinya menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan kita harus sepakat bahwa kita harus memberitakan kabar baik tentang Yesus. Karena apa? Karena Tuhan, karena firman Allah memerintahkan untuk kita
memberitakan kabar baik tentang Yesus. Harus sepakat. Caranya, pandangannya, metodenya bisa macam-macam. Kalau anak muda itu katakan, wah, saya mau lewat KKR. Ada yang caranya bagi traktat. Wah, saya lebih suka berbicara langsung. Itu cara, itu pandangan. Bisa berbeda-beda. Contoh yang lain. Kalau ada yang mau menikah, ada yang sudah siap-siap menikah, ya, saudara, dia mesti tahu firman Allah. Firman Allah berkata bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu dasar. Jadi seorang pria, seorang wanita, dia mesti tahu itu waktu dia masuk dalam pernikahan. Dia tahu bahwa hanya maut yang bisa memisahkan. Dasarnya harus sama. Dasar harus sama. Itu yang harus seperasaan, itu yang harus sepikiran. Sehingga pada waktu ada masalah, ada persoalan, boleh pandangannya bisa beda. Pandangan, saya begini. Oh enggak, saya begini. Cara metodenya bisa beda. Tetapi tidak akan pernah keluar dari mulut untuk bercerai. Di tengah-tengah kehidupan, sekalipun masalah begitu berat. Tidak akan keluar karena satu, dasarnya sama. Ada terlalu banyak, saya bisa gambarkan contoh. Saudara, kalau saudara mengerti tentang warna dasar atau warna primer apa? Kuning, merah, biru. Itu bendera GPD. Tapi memang itu warna primer atau warna dasar. Ya. Ada yang tahu kuning dicampur biru hasilnya apa? Saya tahu ini karena saya sering praktekkan. Cuma ini yang saya tahu, lain lupa. Kuning campur biru hasilnya warnanya hijau. Hijau 100. Ya, kalau yang lain saya tidak tahu, ada yang warna orange atau ungu campurannya antara 3 itu yang apa lupa saya. Tapi yang saya mau katakan, kita punya dasar yang sama. Tetapi pandangan bisa merah, pandangan bisa kuning, pandangan bisa apa? Tadi biru. Yang keluar kalau digabung ada biru, ada kuning di situ. Hijau. Saudara. Tidak kelihatan lagi birunya, tidak kelihatan lagi kuningnya. Yang ada biru. Tetapi dihasilkan dari pandangan yang berbeda. Tetapi dasarnya yang harus kita pahami. Nah saudara, kenapa saya perlu tegaskan di awal ini supaya kita benar-benar mengerti. Saudara, pemerintah itu adalah Tuhan taruh untuk kita belajar taat tunduk kepada Dia. Kecuali bertentangan dengan firman Allah. Kita harus belajar taat kepada Tuhan kita. Kecuali bertentangan dengan firman Allah. Selama tidak bertentangan dengan firman Allah, kita harus hormat. Amin. Begitu juga suami istri. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Karena engkau ditempatkan oleh Tuhan. Dan suami
adalah pemimpinmu. Saudara, nah kalau kita bisa memahami, saya kasih gambaran yang paling sederhana. Kalau suami istri tahu bahwa dasar pernikahan, karena Tuhan yang menyatukan. Kalau Tuhan yang menyatukan, tidak mungkin bisa dipisahkan dengan apapun, gak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Bagaimana kalau ada persoalan, ada pandangan-pandangan yang berbeda. Dan tidak ketemu. Suaminya mau begini, istrinya mau begini. Caranya mau begini, tidak ketemu. Alkitab ajarkan, kalau tidak ketemu, ya, maka kalau engkau dalam keluarga, maka hak suami yang harus memutuskan. Amin. Suami yang harus ambil tongkat. Putuskan. Di dalam gereja juga begitu. Saudara, kalau dalam wadah, ketua, sekretaris, wakil, tiga-tiganya beda. Satunya mau cara begini, satunya mau cara begini. Kalau tidak ketemu, maka serahkanlah kepada pemegang otoritas. Haleluya. Haleluya. Dan itu sudah diatur. Dan kalau kita belajar tentang hal ini, saudara, maka kehidupan yang penuh kasih, damai akan menjadi milik kita semua. Yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya saya akan persingkat saja. Nah, saudara lihat ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, jangan membalas. Haleluya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita tahu tentang kebenaran firman Allah, saya percaya kita tidak akan pernah hidup di dalam hal-hal seperti ini. Sebaliknya Alkitab katakan bahwa saya dan saudara dipanggil Tuhan, tujuan apa? Untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara menerima berkat dari Tuhan, saya yakin, saya percaya saudara akan memberkati orang lain. Saudara dipanggil tujuan dari Tuhan apa? Untuk diberkati. Dan kalau saudara diberkati oleh Tuhan, maka saudara akan memberkati. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Dahsyat. Tuhan panggil hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan kita mau memberkati. Kata memberkati di situ ada kalimat mengandung dorongan. Kata diberkati di situ ada mengandung memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Kata memberkati di situ ada ungkapan doa di situ. Saudara, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, engkau enggak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau tidak akan membalas caci maki dengan caci maki. Yang akan keluar adalah berkat. Karena engkau dipanggil untuk memberkati. Kita sudah memperoleh berkat Tuhan. Betapa agung mulia, betapa pengalaman berkat Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga akan keluar berkat. Ada ungkapan-ungkapan, ada dorongan, ada kebangunan yang keluar dari mulut engkau. Karena apa? Kekuatan kuasa berkat Allah itu melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Dan kita bisa bergerak. Karena saya dan saudara dipanggil untuk memberkati. Haleluya. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari baik. Mencintai hidup tidak sama dengan mencintai nyawa. Dalam kitab-kitab Injil dikatakan, cintai nyawa itu sama dengan orang yang egois. Tetapi mencintai hidup di sini, saudara, adalah orang yang menyadari bahwa kalau dia hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau aku hidup karena kasih karunia,
Apa itu kasih karunia? Berulang-ulang saya katakan. Kasih karunia adalah orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima. Tetapi karena Tuhan bisa mau memberikan, sehingga dilayakkan kita untuk menerima. Kenapa kita mencintai hidup? Karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kenapa kita mencintai hidup kita? Karena kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Kenapa kita mencintai hidup kita? Karena kalau kita ada, kita hidup, kita bergerak. Tuhan ajaib, Tuhan baik bagi hidup saya dan saudara. Dan kita akan melihat hari-hari baik. Hari baik, kita akan melihat hari baik. Jangan berpikir, cari tanggal yang baik. Kalau mau buat acara harus tanggal begini, bulan ini yang baik. Saya mau katakan semua hari baik. Tuhan menciptakan dunia ini dari hari pertama, 2, 3, sampai 6. Semua dia katakan semua baik. Amin. Jangan percaya tahyul. Yang mesti hari begini. Mesti jam begini. Tapi kita selama kita hidup. Setiap hari adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami, mencintai dan melihat hari-hari baik? Nah, ini saudara harus kita jaga. Selanjutnya ayat dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jaga lidah kita. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini bicara tentang bibir, perkataan, jaga mulut kita. Bagaimana kita harus jaga ini, saudara? Ya, jaga. Supaya tidak ada kalimat kata yang bisa menghancurkan, mengutuk atau menjadi berkat. Hanya ada 2 dari bibir bisa keluar. Kalau tidak mengutuk, maka akan memberkati. Itu ada di pilihan kita. Dan ayat yang ke-11, apa juga yang harus kita jauhi? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau tadi lewat perkataan, ayat yang 11 dikatakan juga harus tindakan kita, bukan hanya perkataan kita. Tetapi tindakan kita juga kita harus jaga dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang harus kita lakukan adalah melakukan kebaikan. Melakukan hal yang baik sesuai dengan kemauan Tuhan. Cari pendamaian dan berusaha untuk mendapatkan. Haleluya. Haleluya. Mari, siapapun yang mendengar firman Allah ini, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih, haleluya, mari hiduplah sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Boleh baca sama-sama? Yang di rumah juga bisa membaca sama-sama ayat yang terakhir. Ada 3 janji Tuhan yang akan diberikan bagi orang benar. Sebaliknya, yang orang tidak benar juga di sini jelaskan 3 hal. Kita lihat ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama, panca indera Tuhan yang pertama adalah mata Tuhan. Dia tertuju kepada orang benar. Saudara, Tuhan perhatikan, tentu seluruh dunia, semua manusia Tuhan perhatikan. Tetapi mata Tuhan bicara tertuju betapa dia bisa menikmati orang yang hidup di dalam kebenaran. Pemandangan yang indah dia bisa saksikan. Sesuatu yang mengesankan seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena untuk tujuan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Gambar dan rupa kita Tuhan ciptakan seperti Tuhan. Saudara, tetapi karena dosa maka semua gambar rusak.
Tapi Tuhan mau kembalikan. Tuhan kembalikan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dikembalikan pada posisi yang semula. Itulah keselamatan. Saudara. Dan sehingga Tuhan begitu tertarik, begitu senang. Setiap kali dia melihat anak Tuhan, orang percaya. Yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Amin. Ketaatan terhadap firman Allah akan menolong setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya katakan banyak orang suka firman Allah. Suka terhadap perintah Tuhan. Tetapi banyak orang tidak suka melakukan perintah Tuhan. Banyak orang yang suka terhadap janji-janji Tuhan. Kalau dia baca janji Tuhan, dia akan katakan, ya, amin, aku percaya. Saudara. Tetapi terhadap perintah Tuhan, kita sulit untuk melakukan. Menurut penelitian, ada kurang lebih 1050 perintah Tuhan. Saudara. Kalau tidak percaya nanti saudara hitung aja sendiri. Ini penelitian. Ya. Terhadap janji, ada yang bilang 32.000, ada yang di atas itu. Artinya saya cuma mau kasih sebuah perbandingan saja. Bahwa perintah dan janji itu sangat jauh sekali. Untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan. Ada begitu banyak janji yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Ya, ada begitu banyak. Puluhan ribu janji Tuhan. Di dalam Alkitab semua tertulis. Ingat, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tidak ada syarat dan ketentuan. Memang Tuhan beri secara cuma-cuma. Itu yang disebut dengan kasih karunia, anugerah. Terhadap janji Tuhan ada syarat dan ketentuan. Engkau harus melakukan perintah Tuhan. Untuk menemukan, mendapatkan setiap janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi waktu engkau mulai taat akan firman Allah. Yang akan naik di hadapan Tuhan itu ketaatan. Uang tidak akan naik di sorga. Tuhan terlalu kaya. Tuhan terlalu berlimpah-limpah. Tetapi kalau engkau hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Maka ketaatanmu itu yang akan naik. Kitab Ibrani katakan akan naik. Akan naik. Penyembahanmu bagaikan dupa yang dibakar dan ada asap, bau harum yang akan menyenangkan di hadapan Tuhan.